Jaya jayalah SMA 3 untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Oke. Kembali lagi bersama Ika Teladan, bersama saya Farah Safira. Di episode kita kali ini, kita kedatangan tamu kakak kita dari angkatan 2009. Kalau dulu terkenalnya nih memang di FTV ya Kak ya. Dulu main ke Kepompong, film FTV Kepompong, sinetron bukan FTV, sorry. Sinetron Kepompong. Cuma aku juga baru tahu pas kemarin, oh iya nih kakak ini ada di sinetron gitu kan. Terus lama-lama pas aku liat Instagramnya, sekarang lebih kayak mom influencer ya, mompreneur, mom influencer. Iya, bisa dibilang gitu. Udah nggak jadi artis lagi ya? Nggak jadi artis lagi, tapi jadi artis Instagram loh. Iya. Langsung kita sambut, selamat malam Kak Tania Putri. Hai. Seru banget nih malam ini kita langsung ngobrol-ngobrol aja jadi lebih santai. Kak Tania ini ternyata aku baru tahu loh, Kak Tania tuh ulang tahunnya tanggal 17 Juli ya Kak ya? Kenapa sama? Aku 18. Kita sesama kita beda sehari. Iya, lucu banget. Aku juga baru tahu ada sesama Cancer. Gimana Kak? Sehat? Alhamdulillah hari ini? Alhamdulillah sehat. Aduh, kesibukan apa nih Kak di rumah aja? Di rumah ya jadi influencer di Instagram, yang pasti ya sambil ngurus anak sih. Karena anakku udah 2. Waduh, alhamdulillah rezeki ya Kak ya. Umurnya berapa nih? Ada aku ntar Leika sama satu lagi? Leika 2 tahun, Lea mau 6 tahun. Iya Allah. Ini yakin aku 17 tahun. Hah? Aku 17 tahun. Forever young. Ini kalau kelihatannya forever young ya. Kalau kelihatannya dari auranya ini nggak kelihatan mama-mama umur apa anaknya udah 6 tahun nih, kayaknya baru lahir kemarin ini kayaknya. Aduh seneng ya Kak ya. Gimana Kak kalau Kakak lihat lagi nih sehari-hari menjadi mompreneur, mom influencer gitu kan. Biasanya kegiatan Kakak sehari-hari kayak gimana sih? Kayak day to day-nya gitu? Sebenarnya karena mungkin mom influencer dan memang realitanya memang ngurus anak dan jadi mom, jadi kayaknya nggak perlu harus ada yang di-create gitu loh. Jadi kayak ya udah, aku lagi ngurusin anakku tapi standby dengan handphone gitu. Jadi kadang-kadang mau bikin apa masakan buat anakku gitu ya, sambil kayak nih menunya ini gitu. Jadi memang pekerjaan aku sebagai ibu ya cuman aku masukin aja ke Instagram untuk sharing gitu aja sih. Jadi nggak terlalu harus di-create kayak gimana. Jadi semuanya natural dan apa adanya natural aja ya, karena memang kalau jadi influencer tuh kesulitan nanti memang kalau kita sendiri yang jalan gampang, tapi ini kan anak gitu, anak tuh udah kayak kalau udah bad mood, aku tuh kadang-kadang kalau misalnya dapat foto with kids, aduh udah pusing duluan, karena buat anak buat bisa foto itu susah banget menurut aku. Jadi kayak benar-benar moodnya dulu. Jadi kadang-kadang memang aku lebih ke lagi main difotoin aja sih. Karena susah kalau memang ayo harus lihat kamera 100% tuh susah. Jadi benar-benar gitu. Harus apa adanya, natural. Apa adanya. Betul, dan mau di briefing ibarat sama brand-brand apapun kayak sorry gak bisa, ini harus gue tahu anak gue kayak gimana. Iya benar. Jadi kalau misalnya bilangnya with kids, aku udah bilang yang penting brand kelihatan, tapi aku nggak mau diituin karena benar-benar natural banget sih, nggak mau di step-stepnya gitu, maunya dari sini ke sini gitu, nggak mau. Jadi itu sebuah authenticity ya kalau bahasa Inggrisnya, keautentikan dari brandnya. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagramnya Kak Tania itu pure 100% kehidupan Kak Tania sehari-hari bersama anak-anak ya, bersama keluarga. Iya benar. Aku penasaran nih Kak, kebetulan aku kan belum nikah ya kan, jadi kehidupan parenting, banyak teman-temanku juga sekarang ya usianya lagi pada baru punya baby lah, pada ibu baru gitu kan. Gimana Kak, kalau Kakak boleh balik lagi perjalanan Kakak sebagai ibu, apa yang Kakak suka dukanya dan yang paling terasa nih ketika Kakak menjadi seorang ibu, apa yang Kakak rasakan bedanya feeling-nya atau experience-nya lah gitu? Menurut aku semuanya benar-benar by proses. Jadi kayak nggak ada itu yang namanya kayak kita belajar aja, semuanya pasti benar-benar kita mengerti. Kayak aku nih ya, anak pertama
terlalu banget by book. Jadi kayak waktu pas pertama MPASI nggak boleh ini gitu. Dan ternyata aku malah nggak konsultasi langsung sama ahli gizinya. Itu malah ternyata salah. Jadi kayak anakku nggak boleh gula garam, anakku pertama harus pure apa gitu dan segala macam. Ternyata bikin anak pertama aku jadi bener-bener picky eater. Nah yang pas anak kedua, aku bener-bener kayak lebih ngebebasin, kayak aku kayak konsultasi ke ahli gizi, ternyata anak itu masih boleh pakai gula garam, terus stepnya juga harus memang, karena ASI kita tuh berasa, jadi memang harus ada rasanya, kayak gitu-gitu. Dan ternyata anak keduaku tuh kayak makan apa aja mau. Jadi kayak itu kan by proses, kita benar-benar nggak tahu dari awal langsung pinter gitu kan nggak mungkin. Jadi ya dinikmatin. Terus yang paling penting itu jangan peduli sama omongan orang. Kadang kayak anaknya kok kurus, kita langsung bad mood, apa segalanya. Pokoknya kalian lakuin aja yang terbaik. Pokoknya kalian itu ibu terbaik buat anak kalian. Jadi nggak usah pedulin omongan orang. Mau orang ngomong apa gitu. Karena dari teman atau mungkin tetangga atau mungkin orang tua yang ternyata cara didiknya mungkin beda sama yang dulu dan sekarang, itu sebenarnya susah banget. Karena beberapa case ya aku pernah baca tuh kayak ibu ngebunuh anaknya waktu pas awal-awal gitu ya, karena baby blues. Justru aku tuh bukan kayak, ih gila banget nih ibu, bukan gitu. Tapi justru aku malah kasihan karena ngerasain kalau misalnya baby blues itu bener-bener berat banget. Jadi kayak kasihan banget ibunya tuh karena dia nggak tahu apa yang dia lakuin. Bukan malah ngejudge ibunya ya, karena memang itu sesuatu yang susah banget untuk pertama kali jadi ibu dan dapet kayak baby blues syndrome gitu tuh susah menurut aku gitu. Jadi kayak ya udah kalian harus bahagiain diri kalian deh, baru kalian bisa mendidik anak kalian gitu. Itu penting kuncinya ya, karena Kak Tania juga udah belajar dari pengalaman membesarkan anak pertama dan langsung anak kedua ya. Gapnya berarti sekitar 4 tahun ya Kak ya, lumayan 4 tahun ya. Jadi aku, wah ini aja dari satu pertanyaannya kita udah belajar banyak nih, apalagi calon ibu dan ibu muda baru nih kan, ibu baru. Jadi benar-benar ini ya, learn by process, learn by doing, dan disesuaikan aja seiring berjalannya anak ya. Sebenarnya sama kayak aku waktu awal-awal terjun ke dunia acting pun nggak langsung aku bisa kan. Jadi memang sedikit deh aku cerita deh, perjalanannya justru dari 3. Aduh, ini 3 super. Kenapa? Gimana? Nggak tahu, mungkin karena ada dia bilang kutukan kalau yang di 3 itu jadi artis, mungkin ada benernya kalau menurut aku, karena dulu sebelum 3 aku nggak pernah punya channel apa-apa, ibaratnya kayak bener-bener nggak ada apa-apa di dunia acting. Terus aku masuklah pas di 3 itu kelas kelas 1, eskulnya aku anak teladan, teater. Oh, teater. Itu langsung ya keluar. Karena memang sebenarnya basicnya cuma banci tampil, kayak basicnya aku banci tampil, terus habis gitu masuklah ke teater, jadi ya memperdalam dah tuh actingnya. Waktu itu sama almarhum Bang Aan. Nah itu salah satu coach aku lah waktu itu, Bang Aan itu. Nah terus aku sama anak-anak teater lainnya, awal mulanya nih ya aku terjun akhirnya masuk ke sinetron, justru awalnya aku casting bareng anak-anak teater. Oh, rame-rame? Iya, kayak berapa orang, mungkin 5 atau 6 orang gitu. Kayak kita casting tuh. Nah, awalnya itu casting iklan. Nah, jadi itu yang buka jalur siapa Kak waktu itu? Ada temen aku namanya Sani. Dia kayaknya kakaknya kerja di salah satu komersial gitu, komersial buat iklan. Ayo datang yuk gitu ya. Sekali kamu datang ke tempat casting iklan, itu biasanya akan ada agensi lainnya yang akhirnya nyatet nomor kamu. Gitu. Jadi satu tuh kan kebuka. Jadi gara-gara nanti pas ada casting iklan selanjutnya, itu bakal dikontak by SMS gitu. Akan ada casting produk ini, pakai baju ini gitu. Nah, nanti kita datang lagi tuh casting kedua, ketemu lagi agensi freelance gitu lainnya. Sampai akhirnya aku cukup banyak di TVC iklan. Terus pas di TVC iklan,
Kebetulan aku kenal sama salah satu yang jadi akhirnya punya manajemen aku, bentuk manajemen. Oke. Nah, Sampai di sekarang apa situ udah berhenti? udah, karena aku udah nggak bisa ke sinetron, jadi waktu itu aku kontrak 5 tahun, sudah diselesaikan, udah selesai. Nah, waktu itu ketemu sama Mas Agung yang jadi manajer aku, jadi dia tuh langsung stripping. Jadi justru pertamanya aku nggak FTV. Iya, Jadi iya, iya. sekalinya aku ke dunia sinetron malah langsung stripping. Keren itu. Gitu. Karena Jadi sebenarnya ujung-ujungnya dari 3 loh. Dari pergaulan di 3 kan. jangan underestimate the power of friends, ini the power of network sama Iya, teman-teman ya. iya benar-benar. Karena sekolah itu benar-benar link ya. Bandel-bandelnya boleh lah, tapi ya bakat, terus linknya itu harus dipergunakan sebaik mungkin sih buat aku gitu. Aduh seru banget. Ternyata aku bener-bener baru tahu nih prosesnya. Jadi Kak Tania dulu dari keterlibatan di ekskul, terus habis itu mulai juga dari casting ya Kak, karena ibaratnya Kakak nyoba sendiri aja nih, let's see how it goes, nggak even expect untuk nggak menduga lah istilahnya untuk terjun langsung ke sinetron gitu kan, karena mencoba aja ya. Dan aku dapat jodohnya mungkin salah satunya gara-gara di 3. Loh, itu suaminya juga di 3? Enggak. Suamiku tuh beda 6 tahun, jadi sebenarnya nggak di 3. Tapi aku itu ketemunya lagi minta sumbangan buat acara teater Atela. Jadi aku waktu itu Atela tuh mau Donatur tampil, rupanya. jadi kita mau manggung, jadi perlu biaya. Tapi bukan donatur, aku benar-benar literally tuh jalan ke jalan, turun ke jalan yang minta pakai Iya, pakai bot, dus gitu. ya, pakai dus. Aku ngerasain tuh. Iya kan, kayak kita minta mau ada acara apa, biasanya kita minta ada, kalau itu ada donaturnya, minta dimasukin logo. Tapi kalau ini kan dari perorangan itu biasanya dari dus itu. Nah, aku ketemunya di situ, jadi kayak nggak kenalan di situ, tapi dia tahu aku pakai batik SMA 3, jadi kayak dicari tahu. Ya ampun, itu ternyata se-hunting itu rupanya, se-nyari itu dia ya. Itu, jadi 3 tuh bener-bener berbekas banget sih buat aku dari karir aku yang jadinya aku ke dunia sinetron, terus jodoh aku juga aku dapetnya dari 3 kan. Aduh, itu tandanya sebuah ini ya, nggak boleh, pokoknya prosesnya tuh dinikmatin aja semuanya ya, taunya tiba-tiba terkoneksi sendiri kan pada akhirnya. Iya. Ih, lucu banget, aku baru tahu itu nyadan ya, dulu bahasa aku dulu namanya nyari dana, nyadan dulu, keliling dulu. Oh gitu, iya. Iya, misalkan di Taman Menteng, misi om, misi tante gitu. Iya, ini kita mau ada acara ini gitu kan. Nah itu tuh bener. Iya, tapi jadi itu memang kenapa? Iya, jadi bener-bener kalau aku pikir-pikir dari karir aku juga aku dapat dari 3. Jodoh juga gara-gara aku minta sumbangan pas di 3 gitu kan. Jadi kayak pokoknya dia berbekas banget deh. Nanti habis ini Suwon aja taruh ini ya, kali kotak surat gitu kan, terima kasih 3, langsung disubmit ke sekolah. Iya. Lucu banget. Tapi berarti apa ya, aku sih ngebayanginnya bener-bener perjalanan kakak, walaupun itu balik lagi ke 3, cuma banyak hal yang kakak improvisasi istilahnya kan, sambil berjalan, sambil alamin semuanya by proses, tiba-tiba ada terbuka opportunity satu dan lainnya gitu kan. Nah, balik lagi nih Kak, aku penasaran sama akhirnya keputusan kakak meninggalkan dunia entertainment. Waktu itu gimana ceritanya? Apa karena menjadi ibu atau tiba-tiba udah males aja gitu? Aku pas sebenarnya suami tuh nggak ngelarang aku pure nggak ke dunia entertain lagi. Tapi waktu pas aku after nikah gitu ya, itu benar-benar nggak ada jeda. 2 minggu setelah itu aku periksa, ternyata aku positif. Nah dari situ kita kayak nggak bulan madu aja nggak boleh sama mertuaku. Jadi kayak benar-benar karena itu cucu pertama, jadi kayak semuanya tuh bener-bener overprotective banget, jadi aku kayak nggak jadi bulan madu, terus akhirnya aku juga nggak syuting gitu kan. Nah, dari nggak syuting itu 9 bulan udah nggak syuting, pas melahirkan badan melar banget, nggak mungkin kan langsung syuting gitu kan. Terus abis itu pas anakku kayak setahunan gitu, akhirnya aku lanjut S2. Jadi kayak lanjut S2 sambil menyusui, anakku nggak bisa pakai dot, jadi aku bawa anakku ke kampus untuk menyusuin gitu. Jadi udah nggak kepikiran untuk
syuting kayaknya. Karena udah disibukkan dengan anak, terus kuliah lagi gitu kan. Kuliah selesai, mungkin suami juga udah tahu nih kuliahnya udah selesai nih, cari kesibukan lagi, jadiin lagi anak kedua. Jadi kayaknya mungkin nggak ngelarang, tapi dikasih aja kesibukan gitu yang akhirnya nggak syuting-syuting. Kayak ngasih guidance dalam hidup tapi smooth ya, caranya halus gitu ya. Ya, semut. Iya. Tapi nggak inilah ya, nggak ada penyesalan karena semuanya ada maksud dan itulah ya, ternyata end up-nya baik ya, berakhir dengan baik. Ya, dan alhamdulillahnya ternyata pas aku punya anak justru dunia endorsement itu lumayan marak kan, kayak dulu kan nggak terlalu marak kayak sekarang. Jadi ternyata aku bisa menikmati tetap cari uang di passion aku ya kan, tetap kayak mungkin kan kayak sharing, kita bisa syutingnya by YouTube, waktunya bisa kita atur sendiri gitu, dan itu ada penghasilannya di situ gitu. Jadi kayak ngerasain aku tetap passion aku tetap masih ada, tapi bisa tetap nyari uang juga, tapi di rumah. Jadi kayak semuanya bisa dilakukan dalam waktu bersamaan sih. Karena kalau syuting kayaknya mikir pulang jam 12, aku mikir-mikir lagi. Enggak ya, kasihan anaknya ditinggalin keluarganya juga. Iya. Jadi menemukan passion-nya sambil berjalan, menemukan udah akhirnya stick to tetap di situ aja gitu ya, tetap pertahanin. Iya. Tapi kalau kakak boleh tahu nih, aku selalu nanya ke teman-temanku, bahkan temanku yang istilahnya sekarang udah menjadi influencer lah. Apa dari sisi sukanya tadi kan kakak udah share, dukanya atau hal-hal yang sebenarnya orang tuh nggak nyadar kayak the downside atau ya the cons of being an influencer tuh seperti apa? Kalau menurut Kak Tania sendiri? Ya itu dia ya, karena mungkin aku lebih ke mom influencer, jadi nggak bisa hanya aku doang yang nggak mood, terus aku nggak bisa bikin konten. Karena lebih ke anakku. Kalau anakku lagi benar-benar nggak mood, itu yang bikin kayak, aduh ini brand nanyain, atau all shop lain udah nanyain, Kak kapan di-post? Tapi anakku masih belum oke banget untuk nge-post itu gitu kan, untuk kayak di foto, karena aku lebih ke nggak mungkin aku paksa, kayak kita sambil main, kita sambil apa gitu. Nah, mungkin kesulitannya kalau dari mom influencer tuh kayak gitu. Nah, kalau yang di lain-lainnya, so far sih aku enjoy, nggak terlalu harus dibawa pusing sih, karena kalau misalnya udah, kalau misalnya mau pakai aku, karena memang berhubungan sama anak, tolong di inilah ya, dimengerti kalau misalnya memang nggak terlalu harus cepat gitu. Dan itu sebuah apa ya, kayak istilahnya harus dimaklumin karena kan secara kakak kan juga mengaturnya natural, lalu juga kakak juga apa ya istilahnya nggak mau terlalu memaksakan, karena again ini balik lagi kan ke kakak sebagai profesi ini kan sebagai kayak passion dan hobi ya gitu. Ya, tetap sih, tapi aku ngerasa jangan terlihat nggak profesional karena jadinya mundur, tapi tetap kayak apapun aku komunikasiin. Kayaknya hari ini tadi aku udah coba, tapi kayaknya aku pasti lihat nih fotonya udah oke belum. Kalau belum oke ya udah oke. Maksudnya brand tuh tahu kalau aku udah foto, tapi memang lagi nggak oke gitu. Jadi kayak aku kasih lihat gitu. Bukan kayak cuman alasan doang gitu. Betul. Jadi udah tetap progresnya tetap diupdate ya. Iya. Kalau kakak boleh ini nih lihat, berarti sekarang kakak masuk ke udah berapa tahun ya kak menjadi mompreneur atau influencer ini? Berarti kalau dilihat umur anakku ya 6 tahun ya, hampir 6 tahun. Selama dari awal banget ya. Karena dari awal mungkin udah dari aku hamil, udah aku sering iniin kan, dari produk-produk hamilnya dulu. Pertamanya mungkin aku nge-share apa yang aku beli. Dan ternyata aku sering share, banyak yang pengen aku review sih, awalnya kayak gitu sih. Bener-bener dari awal mula ya, dan istilahnya si Lea grow up di Instagram ya, berkembang di Instagram, teman-teman pada ngikutin ya, fans-fansnya atau followers kakak ya. Iya. Jadi sekarang dia udah mengerti, Mama ini baju aku endorse, dia bilang gitu. Iya, nanti kita foto gitu. Oke, kita fotonya nanti sambil main ini ya, gitu. Jadi dia udah tahu kalau memang sambil main atau oke gitu. Jadi dia udah tahu ini endorse gitu. Bentar lagi lebih jago si Lea nih sama Leika nih. Ternyata dia udah bisa ketawa yang ala-ala gitu juga udah bisa sih.
Aduh, tapi bener loh itu ternyata apa anak-anak sekarang tuh kalau sama teknologi sama hal-hal gitu dia apa cepet ya nangkepnya ya Kak ya. Banget banget, kayak anakku masih kelas 1 SD, dia udah dari TK kecil udah, familiar dengan pakai laptop. Microsoft Paint, itu TK kecil, aku kayak ngerasa dulu SMP kayaknya ya, baru ada pelajaran komputer, iya nggak sih? Iya Kok iya anak iya sekarang iya. tuh dari TK gitu. Iya, Wow, terus dia udah, ya udah sekarang dia Zoom, dia udah buka sendiri, ya dia bisa ampun. ngupload sendiri, kelas 1 padahal. Jadi kayak, "Oke, aku Mhm, udah upload, Ma," gitu. Paling minta aku untuk fotoin kalau susah. Ini faktor mamanya juga berarti kan membiasakan kayak showing example, menunjukkan contoh kan di depan anaknya, oh kalau Mhm. biasa mama kerja menggunakan tools-nya Zoom kah, HP kah, angle-angle-nya, jadi Iya, dia bisa lihat sendiri ya. dia bisa ya. Jadi Mhm. sebenarnya sambil belajar juga ya. Ya sama-sama saling sharing ya, keren itu keren. Berarti Mhm. sekarang kalau lagi berarti sekarang sekolah di rumah ya? School from home ya Iya, berarti? masih online, school online itu. Nah, ini nih pertanyaan yang sebenarnya aku yakin banyak seribu seribu ibu lagi pada melambaikan tangan ke kamera karena nggak kuat sama pengalaman mengajar anak nih di rumah gitu kan. Karena kan Iya iya mungkin iya. nggak terlalu involved ya, terlalu terlibat ke Mmm, kegiatan belajar mengajar ya. Bagi Katanya sendiri selama udah berapa bulan ini, gimana Kak? mmm. Mungkin pengalaman dan tips-tipsnya buat teman-teman kita lainnya nih, para alumni. Iya, itu sih mungkin tantangan banget karena kita nggak pernah di-training jadi guru, kita Hmm. nggak tahu ngadepinnya dan nggak tahu kenapa anak tuh kalau sama orang tua tuh kayak lebih ngelayet, kayak lebih, nanti dulu," gitu, nggak mungkin terus kalau sama gurunya kayaknya nggak pernah kayak gitu kan. Tapi kalau sama kitanya tuh bisa nego kayaknya gitu kan. Nah, Hmm. itu kayaknya aku kesulitannya mungkin di sekitar 3 bulan, 3 bulan awal lah. Karena dia Hmm. juga masih kaget, dia masih kenapa gua di rumah harus belajar juga, dia taunya kan kalau di sekolah Hmm. aja belajar, kenapa ini di rumah belajar. Nah, tapi Hmm. dia udah itu kan sempat kenaikan kelas tuh dari TK besar dia ke kelas 1. Nah, pas kelas Mhm. 1 ini dia benar-benar full pakai, media laptop sendiri. Jadi dari Mmm. situlah aku tuh udah bisa ditinggal. Jadi kayak dia pagi, dia udah tahu jamnya, dia udah ada jadwalnya, dia buka, dia, masuk ke Google Classroom, Ya masuk ke ampun. subjeknya mau apa, terus dia tinggal Mhm. klik linknya, jadi dia udah bisa benar-benar sendiri. Dan Mhm. itu udah sekitar 6 bulan kan pakai pakai laptop sendiri, untuk Zoom Mhm. sendiri udah bisa. Jadi mamahnya udah bisa nyantai sih. Ini keren banget ini, lama-lama nanti habisnya aku undang si Lea nih untuk suruh sharing ke teman-teman lainnya nih. Ini mandiri, ini kasus paling mandiri yang aku pernah dengar, bener, Kak? Iya, dia udah mandiri banget, kayak udah Iya. kadang-kadang aku kalau, dia malah nge-Zoom, aku kadang-kadang suka tinggal untuk kerjaan. Kayak misalnya aku ada kerjaan di mana Mmm. untuk aku ngonten, aku bisa tinggal, gitu. Keren banget. Berarti udah mandiri, nggak perlu pengawasan ya. Maksudnya dia udah Mhm, merasa kayak udah merasa ini memiliki harus mhm. belajar, harus ngikutin prosedurnya gitu. Ini suri tauladan ini benar-benar teladan Iya, ya. anak Aduh, teladan bener ya. beneran teladan ini, lucu banget. Dulu Kak, kalau balik lagi nih kan si Lea dari Mhm, TKB pindah ke SD kan. Nah waktu mhm, itu ini mungkin buat again karena ini kiblatnya katanya ini ibu-ibu muda atau mhm. ibu-ibu yang lagi anak-anaknya juga di usia yang sama dengan anak kakak. Eh, Tipsnya nih apa Kak untuk memilih sekolah? Karena aku sering juga nih nanya-nanya ke teman-temanku yang istilahnya udah punya anak umur Mhm. segitu gitu. Apa nih menurut Kak Tania? Iya, ini suka jadi perdebatan kayak sekolah ini lebih bagus daripada ini gitu kan. Sebenarnya menurut aku lebih ke kalian lihat anak kalian sendiri. Mm-mm. Habis itu menurut kalian kayak gimana, tentuin kurikulum yang pas untuk dia. Kayak mungkin ada beberapa misalnya Cambridge, dia memang lebih banyak, by book, ada yang memang, kalau anakku kurikulumnya IB, Mm-mm. lebih ke dia jarang ada PR, kalau yang di real-nya ya, nggak yang Mm-mm. online-nya, dia jarang tuh ada, PR tertulis. Buku tuh Mhm, mungkin dari sekian pelajaran cuman 3 buku. Dia mhm, ke sekolah bisa yang nggak bawa buku kayak zaman kita dulu gitu. iya, Tapi lebih ke banyak project. mhm, Nah, jadi dari dia kelas TK, TK playgroup mungkin, dia udah bisa yang namanya presentasi.
Jadi kayak nggak terlalu by book, tapi dia benar-benar gini, halo mam, jadi pas bagi rapotnya itu bukan kayak kita bagi rapot nilai gitu, enggak. Jadi bagi rapot itu kita datang sama gurunya, anaknya itu presentasi di depan kita. Jadi apa yang udah dia capai bakal ditunjukin pada saat itu. Jadi kayak, hi mom, hi dad, this is my portfolio. Dia bakal jelasin itu gitu. Nanti gurunya nanya dia bakal jawab. Jadi dia udah terbiasa sama presentasi. Nah, menurut aku anakku itu cocok lebih anakku kayak lebih cocok ke kurikulum yang seperti ini. Tapi ada beberapa orang tua yang enggak, dia harus belajar disiplin dengan dia tahu PR-nya dia harus terbiasa sama PR, dengan dia merangkum, masih ada yang merasa anaknya cocok seperti itu, ya silahkan. Jadi kayaknya menurut aku lebih ke anaknya masing-masing. Kayak semua kurikulum pasti bagus, tapi mungkin anaknya lebih cocok kemana. Kayak kalau Lea kayaknya lebih ya nggak terlalu dia suka tertulis. Dia kayak ngerangkum gitu, dengan itu dia kayak nggak terlalu suka gitu. Jadi aku masukin dan salurin dia ke IB. Jadi disesuaikan sama anaknya, minatnya kemana, dan ini balik lagi ke ini ya, cara ibaratnya ada yang anak suka ditaruh di tempat yang lebih struktur, lebih lebih yang tek, ada juga yang dikasih kebebasan buat dia berkreasi segala macam. Ada yang lebih ke alam, jadi ada yang kayak sekolah alam gitu, mereka ada yang lebih ke alam, dia lebih bereksplor dengan hal-hal yang lebih peka dengan hal-hal yang berbau environment gitu. Jadi kayak semuanya sesuai sama anaknya. Kayak mungkin kan kayak anak-anak yang suka, dia nggak terlalu suka sama yang di ruang kelas gitu, dia masukin ke sekolah alam kayak gitu sih. Jadi semua sekolah menurut aku bagus, tapi lihat anaknya lebih prefer kemana. Iya. Itu satu hal. Pokoknya aku paling yang ku dapetin di garis besar tentang katanya itu benar-benar menyesuaikan. Ibu yang sangat menyesuaikan dengan anaknya, bukan yang anaknya kayak harus ngikutin ibunya gitu ya. Karena juga anak itu kan ibaratnya biar dia juga berkembang dengan sendirinya, mamahnya pun ikut berkembang dengan adanya anak-anak gitu kan. Dan aku berusaha untuk involve ke dunianya dia. Jadi kayak aku yang kita ngeplan untuk kita mau playdate ya. Oke, kita playdate mau sama siapa yang kita undang. Jadi kayak aku ngeras itu. Jadi kayak nanyain ke anak, terus aku berusaha untuk jadi kayak pengurus di sekolahnya dia. Gitu. Jadi aku yang kayak terakhir aku yang pas TK aku ketuanya untuk yang komite, mama lah. Itu komitenya gitu ya biasanya. Iya, aku ketua komitenya lah ibaratnya, untuk misalnya setiap ada acara, terus bikin perkumpulan untuk ibu-ibunya gitu. Yang dulu mungkin aku belajar organisasi awal-awal di 3 gitu kan. Nah, sekarang nih aku bawa ke sekolah anakku, jadi bisa tetap diimplementasiin sih gitu. Jadi kalau misalnya kita tetap masuk ke situ kan, jadi anak tuh tahu kita kadang-kadang disuruh masuk ke kelas. Nah, dia lebih seneng tuh, wah itu mamaku gitu. Enggak ya. Terus aku disuruh telling story di kelasnya dia. Terus aku seniat itu pakai kostum. Aku baca cerita di depan teman-temannya. Dia juga lebih seneng sih. Lucu banget. Bukannya malu, malah justru di mama gue bangga nih ya gitu. Iya. Gitu. Karena ya kayak kita aku nggak ngerti, kayak sekarang tuh banyak banget tantangan dalam pergaulan. Aku pun masih meraba hal itu. Kalau kadang-kadang aku ngelihat kayak di sosmed masih seumbar-umbar itu, kayak kita mikirnya kalau sekarang udah jadi orang tua tuh udah, aduh nanti zaman anak gue gede gimana gitu kan. Akhirnya satu cara yang akhirnya aku sepakatin sama suamiku adalah kita harus berusaha jadi teman. Kayak kita nggak boleh kayak gimana caranya kita harus jadi temennya dia. Terus kalau tiap mau tidur gimana dia mau curhat sama kita, apa kayak aku udah bangun kayak itu untuk dia terbuka, kamu ada secret nggak atau apa, atau aku duluan yang aku kasih tahu, aku mau kasih tahu tapi ini secret ya kayak gitu. Jadi berusaha kayak temen dulu. Dan aku ngerasa kayak misalnya nanti kalau kita pengen rumah kita jadi base camp temen-temennya dia. Wih, itu favoritku tuh, kayak datang-datang, ayo dong ya main ke rumahmu, ketemu mamanya gaul. Pokoknya gimana caranya kita nggak boleh kayak marahin, walaupun rumahnya agak-agak berantakan, jangan dimarahin karena nanti dia jadi nggak nyaman kan. Jadi itu udah yang aku sepakatin sama suamiku, rumah kita harus jadi base camp nanti kalau Lea tuh udah besar gitu, atau Leka. Jadi
kepantau dan kita masih bisa masukin ini kan, kayak pemahaman kita ke mereka gitu. Karena kalau misalnya tambah jauh terus ngerasanya orang tua di sini, anak di sini, itu ngerasanya jadi susah ngeblend. Kalau sama-sama sejajar tuh lebih ngeblend, dan ya kita masih bisa pantau lah pergaulannya kalau dia masih terbuka gitu. Iya. Jadi menetapkan itu ya. Cuma aku ada penasaran Kak, bagaimana cara menerapkan dari istilahnya kebebasan dan parenting yang Kakak terapkan yang disepakati sama suami, lebih apa ya, memposisikan diri sebagai teman. Gimana caranya supaya anak itu tetap hormat sama kita? Karena kan pasti kalau dia nganggap udah teman udah kayak nih sebaya gue nih, nggak ada rasa apa ya, disiplinnya atau menghormati orang tua sebagai figur yang lebih tua gitu. Nah, kalau itu menurut aku di saat dia melakukan kesalahan, kita harus langsung kita kasih tahu. Tapi kalau misalnya memang di depan umum, aku berusaha ya jangan gitu. Nanti pas dia mau tidur, biasanya tuh waktu mau tidur tuh waktu yang benar-benar aku intens banget sama anakku. Jadi aku masukin apa namanya, ya kayak gitu, kita tuh nggak boleh kayak gitu sama ini. Terus tiba-tiba aku masukin cerita Malin Kundang, apa, yang akhirnya kita udah di Malin Kundang udah ada di YouTube, apa segala macam kan, dia bisa, oh jadi ternyata ada. Nah, menurut aku sih kayak gitu sih, waktu yang mau tidur tuh waktunya kita benar-benar sharing dan kita masukin pemahaman-pemahaman ke anak, biar anak tetap disiplin, tetap menghormati dan lain-lain. Jadi tetap kasih quality kayak time ya. curhat gitu. Dan kalau anak minta ngobrol atau apa gitu ya, kita jangan nanti dulu jangan kayak gitu. Nanti takutnya next-nya tuh anak jadi nggak mau terbuka sama kita. Jadi kalau misalnya anak mau ngobrol atau komunikasi ke kita lebih baik menunda pekerjaan kita dulu untuk kita dengerin apa yang dia mau omongin sih gitu. Kadang kan orang tua kalau ngerasa lagi sibuk dan anaknya lagi pengen ngomong, kadang anaknya yang disuruh tunggu. So nanti dulu ya, kamu tuh lagi sibuk gitu misalnya gitu. Ya akhirnya nanti anak malah jadi nggak mau cerita kalau pas ngeliat mama gue lagi sibuk, gue nggak mungkin didengerin gitu. Iya. Itu ngaruh sih, aku jadi kayak merefleksikan ke keluargaku, bener itu emang ada tuh budaya kayak gitu ya. Maksudnya gimana kalau mamanya sibuk nggak bisa, kesannya kayak kita lihat dia megang handphone aja udah tahu nih, oh lagi sibuk gitu kan. Iya, jadi nggak bisa. Jadi sekarang tuh kayak walaupun aku lagi ngedit video atau lagi ngedit foto yang mau diupload, kalau dia lagi ngomong ya usahain kita berhenti dulu sementara, terus dengerin apa yang mau dia omongin. Kalau dia panjang banget ceritanya, oke, kayaknya nanti kita bisa lanjutin pas abis ini gimana gitu. Jadi kayak aku tetap kasih, karena mungkin kerjaan kadang-kadang nggak bisa ditinggal gitu kan. Jadi tetap dengerin dulu, terus kita kasih tahu waktu yang terbaik kita pas lagi ngomongin ini. Gitu. Keren. Kak, mohon izin, ini ternyata Zoom-nya karena terbatas, mungkin nanti Kak Jihad bisa kita klik ulang lagi aja ya, linknya. Okay. Nanti kita lanjutin lagi, kita belum selesai, kok tenang aja. Oke. Aku minum dulu. Oke, silakan. Kak Jihad, mana Kak Jihad? Ini sudah pada nanti berhenti tiba-tiba di tengah jalan. Aku potong di sini terus kita lanjut lagi aja ya. Oke. Istirahat. Aku sih udah dapat personally dari ngobrol ini, nggak cuma sebagai host tuh, aku denger banyak banget sih dari Kak Tania tadi, benar-benar mempelajari aspek. Tania udah sekarang posisinya parentingnya udah di anak udah SD ya, kayak sama satu lagi masih balita ya, Batita kan. Jadi udah belajar banget. Nah, aku penasaran nih Kak, mungkin segi tadi kita parenting udah bahas, mungkin lebih ke Kakak sebagai pekerjaan Kakak sekarang nih kan. Apa sih yang Kakak lihat lebih perbedaan nih dari zaman dulu memulai sosmed di 6 tahun yang lalu versus sekarang? Karena kan ibaratnya sekarang tuh udah makin banyak influencer, terus brand-brand juga makin banyak, all shop juga semakin banyak yang pengen istilahnya pengen endorse kita. Apa yang Kakak rasain selama 6 tahun perjalanan ini yang menurut Kakak kayak masih pengen nih stay di sini gitu, selain uang ya? Pertama dulu mungkin semua masih ke TV kan. Kalau sekarang semuanya udah beralih ke sosmed. Dan itu bisa memudahkan kita memang bekerja dari rumah. Nah, mungkin itu sih yang bisa aku nikmatin.
Apalagi aku masuk ke bidang yang yang kayaknya aku lakuin sehari-hari. Jadi aku nggak perlu harus ngelakuin banyak effort lain untuk ngerubah kehidupan aku yang terlihat di medsos dan yang sekarang. Jadi itu dia yang oke deh, kayaknya aku masih tetap enjoy di fase jadi momfluencer. Aku masih bisa dapat penghasilan di situ, aku bisa sharing, dan aku bisa ketemu sama moms lainnya yang sebenarnya kayak sadar nggak sih kita kalau misalnya kita udah di rumah atau full jadi ibu rumah tangga, itu tuh networks kita tuh jadi kayak menyempit, kayak kita nggak bisa punya kenalan baru yang akhirnya itu aja. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke momfluencer atau influencer lainnya gitu, kamu bisa ketemu nanti pas ada event, ketemu influencer lain, yang akhirnya itu sih maksud aku, kita bisa bangun networks itu di pekerjaan sekarang. Karena kalau kita benar-benar jadi full mom yang di rumah aja, akhirnya ketemunya cuman teman-teman kita yang ibu di sekolahan atau di rumah, yang akhirnya itu aja. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama influencer lain, kita jadinya bahas mungkin ke bisnis atau ke dunia-dunia kayak gitu, misalnya kayak oke, sekarang kayaknya kiblatnya udah nggak full di Instagram, kamu harus tetap ada di YouTube-nya gitu. Jadi kayak itu sih, jadi kayak sama-sama belajar. Kalau aku bener-bener jadi full mom gitu, kayaknya aku buntu aja gitu. Dan salah satunya aku ambil S2 tuh sebenarnya bukan karena kepintaran, pengen belajar. Pas lagi S2-nya juga males banget sebenarnya, tapi lebih ke networks gitu. Jadi kayak lebih akhirnya aku ketemu sama kepalanya apa di mana gitu. Pokoknya dia kerja di salah satu BUMN dan dia jadi kepalanya. Terus ada yang kerja di Freeport gitu kan. Kalau misalnya udah S2 biasanya mereka yang udah pada kerja dan ini kan, terus ada yang dia ngambil bisnis di luar gitu. Jadi benar-benar kita bisa sharing. Jadi salah satunya sih aku lebih ke networks ya gitu. Biar kita sebagai orang tua juga nggak buntu pengetahuannya di rumah aja. Betul, yang malah akhirnya jadi stres sendiri. Iya. Jadi benar-benar pure karena selain itu udah zona nyaman, sambil berjalan pun menemukan teman-teman dan networknya lah, mengembangkan networknya di bidang yang sama, maupun itu tadi ketika kakak ambil S2 ya waktu tadi di itu ya, manajemen ya kak ya? Ya. Oke. Seru banget sih. Jadi benar-benar berkembang dan istilahnya nggak pernah berhenti ya istilahnya, kalaupun selalu ada hal-hal baru yang ditemukan selama kakak menjalani profesi ini gitu kan ceritanya. Jadi benar-benar belajar sih. Yang pasti tuh belajar, jadi kayak paling enggak kita tahu walaupun nggak terlalu mendalami ya kita tahu gitu. Seru. Ini salah satu consideration atau pertimbangan bagi teman-teman yang istilahnya penasaran kan di belakang layar tuh kenapa orang masih mempertahankan, karena mungkin yang dilihat benefit atau manfaatnya itu banyak banget kan, nggak cuma sekedar financial life. Betul bagi dan ini penting banget sebenarnya sih, ujung-ujungnya balik lagi ke pekerjaan apapun ya kak ya pada akhirnya kan, maksudnya ketika kita menjalani. Dan aku ngerasanya jadi kayak hiburan aku, kayak misalnya kalau orang kerja kantoran juga ada ngerasanya saat di rumahnya tuh pas bosen banget, pengennya malah jadinya ke kantor mungkin, atau kayak gitu sih. Kayak mungkin dulu aku sebenarnya syutingnya itu capek, tapi sebenarnya suasana syutingnya itu yang malah bikin kangen. Nah sebenarnya kayak gitu aja sih, karena ketemu orang, nggak di rumah aja. Nah kalau jadi ibu rumah tangga ya paling kita ketemu sama yaitu di sekolah atau mungkin lingkungan rumah. Nah jadi menurut aku kayak lebih sempit aja kalau kita lebih ke dunia influencer, kita bisa ketemu sama banyak orang. Seru ya, gitu. Seru banget ini. Sip, paham banget. Mungkin aku malah penasaran nih, kakak udah istilahnya sudah membesarkan keluarga, anak, lalu juga sekarang sudah istilahnya sudah di comfort zone kakak. Kira-kira apa sih next step-nya Kak Tania ini mau ngapain sih, atau kakak lagi pengen ada ide-ide apa nih menarik ke depannya? Sebenarnya kemarin itu aku udah ada bisnis namanya Hypro. Itu untuk
pembersihan rumah. Jadi lebih ke itu juga karena belajar di anakku. Yang pertama itu suka alergi, jadi aku pembersihan yang hydro cleaning gitulah, ibaratnya pakai vakum khusus untuk ngebersihin kasur dan lain-lain. Dan sebenarnya sudah ada cabang di Cirebon, di Makassar, sama aku ada franchise itu sama di Padang sebenarnya. Tapi memang itu dia, kita tuh kalau misalnya masuk ke bisnis itu memang nggak bisa setengah hati atau nggak bisa setengah kayak coba-coba atau cari kesibukan doang, nggak bisa. Tapi kita benar-benar harus terjun full ke situ. Dan di situ aku pas mau mulai anak kedua, bener-bener aku kelimpungan. Jadi kayaknya dari situ aku vakumin dulu. Mungkin next-nya aku kembangin lagi di bidang itu, atau mungkin aku mau coba di bidang lain. Tapi Hypro itu salah satu yang jadinya bahan tesis aku sih waktu aku lagi S2 itu gitu. Jadi kita benar-benar belajar bisnis, terjun langsung di bidangnya. Tapi dulu udah jaringannya sampai luar Jakarta tuh udah bagus banget, maksudnya pencapaiannya udah bagus, tinggal habis nih pelajaran dari tadi yang secara full time ya. Iya, jadi kayaknya sekarang suamiku tuh udah bilang, ayah kamu mau usaha apa? Jadi sebenarnya dia bukan tipe suami yang istrinya harus di rumah aja full, nggak ada channel apa-apa. Dia nyuruh aku untuk bisnis, tapi aku yang masih menunda untuk, oke lah nih tunggu anak kedua aku umur sekian yang akhirnya aku bisa lebih full lah untuk terjun ke dunia bisnis gitu. Karena di pengalaman aku yang pertama, sebenarnya aku mulai udah oke, Leanya tuh udah bisa ditinggal, tapi aku hamil lagi, yang akhirnya dari kondisi fisik juga susah, terus pas udah anak kedua juga susah banget untuk ngaturnya, jadi dari situ aku vakumin dulu untuk di bisnis aku gitu. Nggak apa-apa. Yang penting istilahnya nanti kalau timingnya udah pas gitu kan, kakak Iya, udah aku tetap mau ke bisnis. Karena sebenarnya memang dunia influencer ya kita nggak tahu sih sampai berapa lama umurnya. Yang sekarang mungkin masih marak di mana-mana. Tapi kan nggak tahu nih dunia influencer tuh sampai seberapa lama. Jadi memang ujung-ujungnya pasti ke bisnis gitu. Pokoknya harus mencari istilahnya pinter-pinter mencari peluang dan tahu juga nih apa yang bisa dikembangin lah setelah itu ya. Dan aku juga kayak pengen biar otak aku tuh tetap harus nggak buntu, nggak diem aja di situ. Aku pelajarin juga dunia trading stock gitu. Jadi kayak ternyata itu bisa dikerjakan sama ibu rumah tangga yang walaupun waktunya di rumah aja, kita bisa ngeliat saham yang lagi turun, nanti naik gitu kan, cuannya segini, itu menurut aku juga refreshing sih, gitu. Tapi kalau misalnya lagi pada turun, aku nggak pengen ngeliat portofolio aku gitu, daripada stres gitu. Iya, tapi itu aja sih, kayak kita benar-benar nyari kesibukan di bidang apa gitu, walaupun nggak harus kita ke office, ke kantor gitu, tetap semuanya bisa dilakukan di rumah. Iya, ini harusnya bukan cuma webinar nih, bukan cuma podcast, tapi lebih kayak udah webinar kelas khusus ngajarin nih ibu-ibu lainnya untuk kayak ayo harus step outside your comfort zone, kalian harus cari peluang apa yang bisa dikerjakan dari rumah. Online shop, jadi bikin online shop dari rumah apa segala macam sih harusnya dicoba sih gitu. Kan jadi makin kreatif ya sejak pandemi. Iya. Lucu banget. Jadi, aku karena kebetulan kita udah cukup banyak ngobrol nih, mungkin aku sambil wrap up menyelesaikan ngobrol-ngobrol kita nih yang sebenarnya seru, cuma harus diberhentikan kalau nggak selesai-selesai kita. Ada season 2 ya? Season 2. Aduh, seru banget nih. Udah tahu nih kayaknya mau bahas apa kan. Aduh, kalau Kak Tania sendiri kilas balik ke perjalanan kakak dari menjadi mompreneur, lalu juga kuliah S1 S2, lalu juga balik lagi ke SMA 3 perjalanan karir kakak selama ya berarti hampir 10 sampai 20 tahun ke belakang lah gitu. Enggak 20 tahun lebay ya, kayaknya 10 tahun ya. 11 tahun. 11 tahun. Kalau kakak boleh, ini selalu aku tanyain juga ke sebelumnya, apa yang learning lesson atau hal-hal yang sebenarnya kayak I wish
I could have done this, atau harusnya aku ngerjain ini. Bukan penyesalan ya, cuma kayak looking back dari pengalaman kakak, terutama waktu sama di SMA 3 ya. Karena kan tentunya di sini podcast ini kita dedikasikan kan buat teman-teman alumni. Nanti segmennya bervariasi gitu kan, ada yang Gen Z, ada milenial, ada juga ibu-ibu muda gitu. Biar semuanya kedapetan nih Kak. So far ya kalau aku pikir-pikir sedikit kayaknya yang aku sesalin. Maksudnya kayak aku bisa mengembangkan bakatku di situ yang akhirnya aku jadi mata pencaharianku saat itu, dan jujur aku kuliah S1 pun karena aku ibaratnya S1 itu aku full dari diri aku sendiri. Aku bisa biayain S1-ku sendiri karena aku syuting, dan itu awalnya dari 3, jadi dari ya mungkin lebih ke pas akhir SMA itu aku lebih full syuting. Jadi banyak hal-hal yang justru jadinya malah aku kangen bonding sama temennya. Jadi kayak lebih kayak kurang gaul. Pas kelas 3 akhir ya. Kelas 3 akhir tuh aku jarang ngumpul sama temen karena memang harus syuting. Nah, sebenarnya itu sih kayak sebenarnya masa SMA kan masa yang lagi bahagia banget, mencoba hal baru, nakal-nakal di situ atau apa gitu. Tapi itu yang akhirnya aku agak kurang dapetin karena pas dari kelas 2 sampai kelas 3 itu aku full syuting. Jadi pulang sekolah syuting sampai jam 12 malam, pagi udah sekolah lagi, pulang sekolah syuting, ya gitu doang sih kerjaannya. Jadi kurang sedikit berwarna aja. Iya. Cuman kalau untuk ngembangin bakat aku dan lain-lain, aku nggak sesalin itu sih di 3. Pasti karena ini ya, karena istilahnya harus ada sedikit yang dikorbanin, tapi reward-nya atau hasilnya ternyata sampai sekarang sangat berarti dan berasa banget ya. Itu mungkin buat tips-tips buat teman-teman. Jadi pokoknya kerjain aja yang kalian suka, yang kalian minati, nggak apa-apa lah, nggak usah istilahnya mungkin nanti di suatu saat ya memang sangat disayangkan, tapi reward-nya dapat pas sudah lebih tuanya lagi ya gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya kamu bisa kembangin bakat di situ, ya silahkan itu manfaatin, siapa tahu itu jadi mata pencaharian kamu, atau kalaupun kamu bakatnya lagi nggak di situ, paling enggak kamu punya network di situ sih. Karena sekarang teman-teman aku aja banyak yang akhirnya bekerja sama teman-teman SMA 3 kan. Maksudnya kayak mereka yang tadi kita juga cerita, yang sama-sama 3 dia bikin bisnis bareng yang akhirnya berkembang gitu. Jadi kalau misalnya kalian minatin di bakat di situ, ya kalian kembangin, atau di network di teman-teman. Mungkin di networknya aku di 3 kecil, jadi mungkin teman aku itu aja karena mungkin keterbatasan waktu kemarin aku sekolah kan, karena aku harus syuting. Tapi di bakat aku bisa kembangin. Tapi teman-teman aku yang lain malah justru yang networknya lebih kencang gitu. Dan thank you banget nih sama Ika Teladan yang buat wadah alumni 3. Semoga yang aku bilang, walaupun aku nggak sedikit networknya karena waktu itu aku sekolahnya kebanyakan syuting di luar dan akhirnya jarang bergaul, mungkin gara-gara Ika Teladan ini bisa ngumpulin alumni lagi yang akhirnya bisa jadi network baru aku untuk sekarang. Semoga nanti ada perkumpulan alumni, apa namanya? Reunian. Semoga diadain. Ya, jadi kita masih bisa sering ketemu. Iya, kita harapin sih lintas angkatan kan. Jadinya kita juga akhirnya karena terlibat di podcast juga sekarang akhirnya jadi tahu, oh ada Kak Tania, kemarin juga ada Kak Erna. Iya. Dan ternyata ada salah satu konten, kayak aku pernah tag juga ke Ika Teladan, kayak Ika Teladan juga pernah nge-repost yang di TikTok aku masukin alumni yang jadi artis, dan ternyata itu rame dan cukup viral di TikTok aku. Kayak aku masukin gitu. Iya, karena kan banyak banget yang pengusaha sukses, terus artis-artis yang di 3, dan ternyata cukup viral sih pas aku masukin ke konten TikTok aku. Wah, kayak mereka bilang, nggak heran anak 3 gitu. Yeah. Wah, sekeren itu loh ternyata ya.
Iya, iya. Tapi itu kayak kakak bilang tadi, kayaknya mungkin ada curse-nya ya. Kayak tiap angkatan pasti ada satu tapi ya. Iya, iya, iya. Tapi itu ciri khas yang harus harus dibanggain sih, nggak boleh dipermalukan, Iya, malah iya. justru bangga kan, karena ada satu Iya, yang iya. tetap harus jadi bintangnya gitu, bintang gitu kan. Iya, iya. Aduh, thank you so much. Terima kasih banyak Kak Tania atas waktunya. Sebenarnya pengen Yeay. ngobrol-ngobrol lagi, tapi aku harus cut di sini supaya nanti ke depannya juga kita bisa ada episode selanjutnya nih buat Kak Tania nih, hopefully ya. Oke, jangan lupa undang aku lagi, kita ngobrol lagi ya. Siap. Dan Aduh, semoga aku berharap sih ada reuni lintas angkatan buat kita. ditunggu tuh, mungkin semoga. ini buat para pengurus Ika Teladan ini udah ada request nih kayaknya. Iya, iya. Iya. Aduh, thank you so much Kak. Selamat Oke, selamat thank you. beristirahat juga. Thank you, Terima kasih atas Farah. waktunya. Ntar aku follow-follow See di you. Instagram deh kalau gitu ya. Oke.